Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan termodinamika. Kita masih berbicara tentang entropi, bagian yang ketiga. Hari ini saya akan memulai pembicaraan dengan membuktikan bahwa entropi itu merupakan sebuah persamaan keadaan, dan kita sudah tahu kalau diferensialnya bersifat eksak. Kita sudah menurunkan persamaan entropi baik untuk proses reversibel maupun untuk proses yang non reversibel di dua pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kita akan bicarakan penerapan entropi kali ini pada gas ideal. Jadi sekali lagi, akhirnya kita akan menggunakan gas ideal sebagai objek untuk penerapan hukum-hukum termodinamika, karena itu yang paling sederhana. Nah, saya akan mengingatkan kembali tentang hukum termodinamika yang pertama. Jadi saya ulang lagi sebagai pemanasan. Yang pertama, kita sudah kenal Q sama dengan delta U min W, ya. Jadi jangan lupa di sini tandanya negatif, yaitu sesuai dengan konvensi hukum termodinamika yang paling baru. Jadi kalau selama ini dulu ini positif, ya, ini jadi negatif. Ini adalah hukum termodinamika untuk sistem tertutup, hukum kekekalan energi yang berlaku sangat umum. Jadi kalau penulisannya jadi begini, dq sama dengan du, kemudian min dw, kan ini hukum termodinamika untuk proses infinitesimal. Kalau menulisnya seperti ini, dq sama dengan du plus pdv, ya, ini hukum termodinamika yang pertama untuk proses kuasistatik. Kalau saya menulisnya begini, dq sama dengan cpdt ditambah pdv, berarti ini hukum termodinamika yang pertama sudah diterapkan pada gas ideal. Kalau saya menulisnya seperti ini, dq sama dengan cp dt dikurangi pdp. Nah, ini juga sama, ya. Ini adalah dua hukum termodinamika masing-masing untuk gas ideal. Yang ini pada kapasitas kalor volume tetap, yang ini pada kapasitas kalor tekanan tetap. Kemudian kalau kita sudah kenal bahwa dq per T itu tiada lain adalah ds, berarti kita bisa tulis dq tiada lain adalah tds. Kalau kita masukkan ke sini, ini jadi dapatkan tds sama dengan cpdt ditambah pdp. Kita juga dapatkan tds sama dengan cpdt min pdp. Nah, ini sama, ya. Ini hukum termodinamika yang pertama. Ini untuk gas ideal, tetapi untuk proses yang bersifat reversibel. Jadi dengan saya menuliskan secara bertahap seperti ini, maksudnya supaya Anda memahami, ya, maksud dari penulisan-penulisan yang saya jelaskan di sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang penulisan yang terakhir. Jadi ini adalah hukum termodinamika yang pertama untuk sistem tertutup, berlaku untuk gas ideal, dan berlaku untuk proses yang bersifat reversibel. Nah, oleh karena itu maka saya akan menjelaskan beberapa persamaan keadaan yang berhubungan dengan entropi yang dikaitkan dengan gas ideal. Jadi yang pertama saya ingin tunjukkan bahwa entropi itu fungsi dari T dan V, ya, temperatur dan volume untuk gas ideal. Berarti kita harus memiliki intuisi, ya, kira-kira persamaan yang dipakai yang mana. Jadi kalau ini ada T, ada V, ya, berarti kita harus menghubungkan antara volume dengan temperatur. Berarti menggunakan ini, ya, dq sama dengan cp dt ditambah pdp, ya. Jadi ini. Nah, kita misalkan ingin mengambil satu proses saja. Dalam hal ini
volumenya tetap misalnya, volumenya tetap. Jadi ini kan bisa ditulis jadi TDS sama dengan CPDT ditambah PDV. Jadi kita ingin menghubungkan T dengan V kan, T dengan V. Nah, berarti kalau gitu DS saja itu sama dengan ini kan CP, ini DT per T ditambah P per T dV ya. Nah, kalau Anda mau mengintegrasi ini diintegrasi, ini diintegrasi secara bebas. Nah, yang ini sudah bagus ya. Ini DT dengan T, tapi ini kan dV dengan T. Nah, tetapi P dengan T itu pasti ada kaitan dengan V. Jadi kalau kita menggunakan gas ideal, PP sama dengan nRT, berarti kan V per T. Nah, ini P per T itu kan tiada lain adalah NR dibagi dengan V. Jadi ini dirubah dulu DS ya sama dengan integral CP dt per T ditambah, nah ini diganti dengan NR integral dV per V. Ini harus dipisahkan dulu variabelnya supaya bisa diselesaikan. Jadi kalau misalkan integralnya ini dari SI ke SF, misalkan prosesnya ini dari TI ke TF, misalnya ini dari PI ke PF. Nah, berarti kita akan dapatkan ini adalah S, integral ini S, batasnya dari SI ke SF. Jadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan CP ln T, batasnya dari TI ke TF. Nah, ditambah lagi dengan NR, kemudian ini adalah ln V, batasnya dari PI ke PF. Jadi ini bisa diselesaikan jadi SF dikurangi dengan SI kan sama dengan apa? CV ln TF per TI gitu, ditambah dengan NR ln PF per PI. Jadi kita dapatkan bahwa S akhirnya itu sama dengan apa? Sama dengan ini CV ln TF per TI. Nah, ini bisa disederhanakan sebetulnya. Nah, ini bisa ditulis jadi apa itu? Nah, ini kan CV ln TF, biarkan aja seperti ini, ditambah NR ln PF per PI, lalu ditambah dengan SI. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Dari sini kita lihat bahwa entropi itu fungsi dari suhu dan volume. Itu yang pertama ya. Nah, kalau Anda ingin tahu yang lain, itu baru entropi sebagai fungsi dari suhu dan volume. Nah, sekarang kalau Anda ingin tahu entropi sebagai fungsi dari yang lain, sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi misalkan saya ingin tahu entropi fungsi dari yang kedua, entropi fungsi dari suhu dan tekanan. Berarti rumus yang dipakai adalah dQ sama dengan CP dt ditambah min PdP. Jadi kalau ini ditulis TDS sama dengan, ini sama seperti tadi, ini kan sama dengan CP dt min PdP. Nah, ini DS saja sama dengan CP dt per T dikurangi P, kemudian ini dP dibagi dengan T kan. Nah, kembali lagi, ini kalau mau diintegrasi, ini kan tidak mungkin karena variabelnya belum sama. Kalau ini dt dengan T sudah sama, berarti Anda gunakan lagi nRT sama dengan PV kan. Berarti kalau gitu V dibagi dengan T itu sama dengan NR dibagi dengan P. Jadi kita dapatkan integral DS sama dengan CP. Nah, ini DT per T dikurangi dengan ini jadi NR integral DP per P. Seperti itu ya. Jadi kalau ini integral dari SI ke SF, batasnya ini dari TI ke TF, ini dari PI ke PF ya. Anda akan dapatkan hasil yang sama seperti tadi. Jadi SF kan sama dengan CP ini ln TF per TI itu dikurangi dengan NR, kemudian ln PF per PI ya, ditambah dengan
SI. Ini hasilnya. Jadi dari sini kita akan lihat bahwa entropi fungsi dari temperatur dan tekanan. Jadi ini. Nah, ini adalah persamaan keadaan entropi untuk gas ideal. Kalau kita ingin tahu entropi itu fungsi dari tekanan dengan volume, tinggal diganti saja salah satu dari sini ya. Kan kita punya hubungan dari sini, bisa bisa diganti tekanannya, bisa diganti dengan suhunya, sehingga yang mengandung tekanan dan volume. Dengan cara yang sama kita akan mendapatkan itu. Ya, terserah kebutuhan kita yang mana. Bisa entropi sebagai fungsi dari temperatur dan volume, bisa entropi fungsi dari temperatur dan tekanan, bisa juga entropi fungsi dari tekanan dan volume. Nah, itu hal yang pertama yang perlu Anda ketahui, pengembangan dari entropi. Yang kedua, saya akan bicara tentang diagram TS ya. Jadi kalau kita kembali melihat rumus ini ya, dq sama dengan Cp dt ditambah PdV. Nah, kalau Anda lihat di sini, dulu Anda pernah belajar dimensi ya. Ini dimensinya, kalau ini kan dimensinya usaha. PdV itu usaha. Berarti ini juga sebetulnya adalah energi, ini juga energi. Jadi dimensinya harus sama. Kalau ini energi, ini energi, ini energi, berarti ini kan satuannya harus joule, ini joule, ini juga joule. Nah, kalau kita ganti sekarang untuk gas ideal, dq itu kan sama dengan TdS. TdS sama dengan Cp dt ditambah PdV. Nah, Anda lihat lagi di sini. Ini joule ya, usaha. Ini juga joule ya. Ini juga joule karena dimensinya pasti sama. Nah, kalau ini adalah joule, ini juga joule, berarti sebetulnya kalau kita membuat diagram, ini misalkan dari sini kita bisa buat diagram tekanan terhadap volume. Ini disebutnya diagram energi. Nah, sama dari sini juga akan keluar diagram yaitu temperatur terhadap entropi. Ini juga sama-sama diagram energi. Jadi PdV, CpDT, TdS sama-sama diagram energi. Oleh karena itu, jangan heran kalau di termodinamika banyak sekali proses-proses termodinamika itu dinyatakan dalam diagram PV atau dalam diagram TS. Ya, sama karena itu sama-sama diagram energi. Nah, saya ambil salah satu contoh yang sederhana seperti ini. Ya, kita ambil contoh siklus Carnot. Siklus Carnot seperti ini kan. Jadi siklus Carnot seperti ini adalah dua isotermal ya. Kemudian ini adalah dua adiabatik ya. Itu sehingga siklusnya jadi ini. Ini kemudian dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, jadi begitu cara menggambar siklus Carnot dalam diagram PV. Jadi harus kelihatan ya, ini harus asimptotik, kurvanya harus asimptotik. Nah, sekarang kalau ini adalah titik A, ini sebut saja titik B, ini titik C, ini titik D. Oke. Nah, ini kan namanya kompresi adiabatik. Yang ini ekspansi isotermik. Ini adalah ekspansi adiabatik. Ini adalah kompresi isotermik. Kalau masuk di siklus Carnot dari sini. Jadi ini Q1, Q masuk, ini adalah Q2 atau Q keluar. Kadang-kadang pakai Qm atau Qk boleh, nggak masalah. Nah, siklus Carnot dalam diagram PV seperti itu. Bagaimana kalau di siklus Carnot itu kita transformasi ke dalam diagram lain, yaitu diagram TS. Jadi vertikalnya T, kemudian ini S. Nah, ini kan di sini ini suhunya T2, ini suhunya T1. Suhunya ini yang ini isotermik T2, yang ini T2, ini T1. Oke. Nah, ini siklus Carnot pada diagram PV. Jadi kelihatan agak rumit ya. Nah, sekarang bagaimana kalau siklus Carnot mau kita transformasi ke dalam diagram TS? Nah, Anda harus lihat kembali dari sini ya. Proses dari A ke B itu apa? Itu kan proses kompresi adiabatik. Kalau adiabatik berarti apa yang terjadi? Adiabatik itu berarti dq sama dengan 0. Kalau dq sama dengan 0 dari rumus
dq per T sama dengan ds. Nah, kalau ini sama dengan 0 berarti ds juga sama dengan 0. Nah, makanya proses ini disebut adiabatik, tetapi sekaligus juga disebut proses isentropik. Jadi adiabatik reversibel itu dapat dikatakan sebagai proses isentropik, yaitu proses yang entropinya tetap. Jadi bisa disebut adiabatik reversibel, bisa juga disebut proses isentropik. Jadi kalau dari sini AB, kalau digambar di sini kan isentropik, berarti entropi tetap. Di mana kira-kira? Nah, kira-kira kan entropinya tetap. Jadi selama proses entropi tetap. Jadi sebut aja ini entropinya adalah S1, S1, ya. Nah, kemudian dari A ke B, berarti dari A ke B. Sekarang dari B ke C, proses apa? Dari B ke C itu proses isotermal. Isotermal berarti kan suhunya tetap. Suhunya tetap. Nah, jadi kalau begitu kita akan dapatkan seperti ini. Ini adalah isotermal, suhunya T1. Jadi ini T1, lebih besar pada T2. Berarti ini adalah suhu T2. Jadi AB itu dari sini ke sini. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Nah, Anda perhatikan. Di sini pada diagram PV, ini kan AB itu kompresi adiabatik. Ya seperti itu. Di sini kompresinya jadi seperti ini. Jadi lurus, garis lurus. Karena jadi sama dengan isentropik. Dari A ke B, entropinya tetap. Suhunya berubah dari T2 ke T1. Ini kan suhu berubah dari T2, dari TA ke TB. Jadi T1 lebih besar daripada T2. Nah, sekarang kita lihat proses BC. BC itu kan isotermal. Isotermal. Berarti isotermal suhunya T1 ke sini, ke sini. Nah, sampai di sini, titik C. Berarti yang ini adalah titik D, dapat diduga kan? Jadi ini adalah itu. Nah, ini titik D. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi sama-sama siklusnya searah dengan jarum jam. Ini adalah siklus Carnot dalam diagram PV, ini siklus Carnot dalam diagram TS. Sama-sama diagram energi, cuman beda variabelnya. Nah, kalau Anda menggambar siklus Carnot dalam diagram TS kan kelihatan jauh lebih sederhana. Nah, Anda lihat, ini AB, ini BC, ini CD, ini DA. Jadi kalor masuk dari sini. Ini adalah Q1, ini kalor keluar dari sini. Ini adalah Q2. Nah, sekarang kita bisa tentukan efisiensi siklus Carnot dari diagram TS. Dari diagram TS ini kita bisa tentukan efisiensinya. Gimana caranya? Gampang sekali. Efisiensi kan sama dengan apa? Ini adalah S2 ya. Efisiensi kan sebetulnya adalah hasil dibagi dengan modal. Hasilnya di sini adalah usaha. Jadi W ya dibagi dengan modal. Modalnya adalah Q1. Ingat, modalnya adalah kalori yang disuplai. Nah, sedangkan W sendiri tiada lain adalah luas daerah yang dilingkupi oleh ini. Sudah saya buktikan sebelumnya. Jadi ini adalah luas dari segi 4 A, B, C, D. Nah, itu ya. Jadi ini luas segitiga ABCD, ini W-nya. Nah, sekarang Q1-nya yang mana? Nah, Q1 itu Q1 itu adalah ini ya, semuanya. Jadi ini semuanya, yang ini ya. Dari S1 ke titik B, ke titik C, ke S2 ya. Gitu. Nah, jadi ini luasnya adalah W. Nah, ini kan bisa kita hitung. W itu adalah Q1 dikurangi dengan Q2. Ini dibagi dengan Jadi efisiensi itu adalah hasil dibagi modal ya. Sebentar. Efisiensi itu adalah hasil dibagi dengan modal. Oh ya, betul ya. Jadi hasil dibagi dengan modal. Modalnya adalah Q1. Nah, luas yang ini, luas yang W ini kita bisa dapat dari sini kan. Luas W itu adalah luas ini, luas daerah yang ini. Saya kasih gambar seperti ini ya. Itu kan. Nah, luas daerah yang ini yaitu adalah luas S1 B
S2. Dikurangi apa? Dikurangi dengan luas yang ini. Luas ini. Luas S1 A D S2. Nah, kalau ini ya Q1 itu kan yang ini. Luas yang seluruhnya. Luas S1 B C S2. Jadi kalau ini dihitung. Jadi sekali lagi luas ini, luas A B C D A ini kan sama dengan luas S1 B C S2 dikurangi dengan luas S1 A B. Jadi luas yang semuanya ini dikurangi luas yang ini, kan sisanya yang ini, ya. Itu. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ini dibagi ini kan jadi luas S1 B C S2 dibagi dengan luas S1 B C S2 dikurangi dengan ini, luas S1 A D S2 dibagi dengan luas S1 B C S2. Nah, ini dibagi ini kan sama dengan 1. Jadi kalau kita lanjutkan di sini, di sebelah sini, ya, di sebelah sini kita lanjutkan. Nah, jadi efisiensinya sebenarnya apa? Luas ini dibagi luas ini kan sama, jadi sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi luas ini, luas S1 A D S2, jadi S1 A D S2, ini kan tiada lain adalah T2, ya, T2, ini T2, ini adalah S2 dikurangi dengan S1, jadi ini adalah S2 dikurangi dengan S1, ya. Kemudian ini, yang ini adalah luasnya adalah T1 yang ini semuanya dari sini ke sini T1, sedangkan lebarnya S2 dikurangi S1, S2 dikurangi S1. Jadi kita dapatkan ini S2 kurangi S1 kan sama ini. Jadi tinggal 1 min T2 per T1. Jadi kembali lagi hasilnya ke sini. Sama seperti kita sudah menurunkan efisiensi siklus Carnot pada diagram PV. Jadi siklus Carnot pada diagram PV kalau diturunkan efisiensinya adalah 1 dikurangi T2 per T1. Ternyata di sini juga pada diagram TS kita bisa dapat bukti bahwa entropi adalah 1 dikurangi T2 per T1. Nah, ini bedanya entropi dalam diagram PV dalam diagram TS. Tapi sama-sama dalam diagram energi. Jadi hasilnya ternyata sama. Itu membuktikan bahwa dua-duanya adalah sama-sama dengan diagram energi. Nah, sekarang kita akan menghitung beberapa contoh. Bagaimana cara menghitung perubahan entropi misalkan pada proses adiabatik reversible. Adiabatik reversible. Kalau adiabatik reversible sudah jelas, adiabatik itu dq-nya sama 0, berarti ds-nya sama 0. Ya, adiabatik reversible berarti prosesnya adalah isentropik. Ya, untuk yang adiabatik reversible. Jadi adiabatik reversible. Reversible. Berarti adiabatik reversible sama dengan isentropik. Isentropik. Bagaimana diagramnya? Kita gampang. Ini adalah T, ini adalah S. Karena isentropik berarti diagramnya begini. Prosesnya seperti itu. Nah, cuman kan titik awalnya di mana? Misalkan ini titik awalnya, ya. Kalau ke atas, ini apa mananya? Kalau ke bawah, mananya juga apa? Nah, untuk tahu maknanya gampang. Kita lihat saja rumus ini, ya. Jadi TDS sama dengan CV dt ditambah dengan PdV. Ya. Nah, nah, bisa juga dari sini TDS sama dengan CV dt min PdV. Bisa juga dilihat dari situ. Ya, ini adalah proses adiabatik reversible. Adiabatik reversible berarti isentropik, ya. Nah, ini kalau dilihat dari sini, ini kan suhu dari sini ke atas itu suhu naik. Kalau suhu naik itu pasti kompresi. Kalau suhunya turun itu adalah ekspansi. Nah, ini bisa dilihat apakah volumenya berubah untuk proses seperti ini. Nah, kita bisa buktikan. Nah, untuk kasus seperti ini karena isentropik berarti delta S sama dengan 0. Berapa perubahan entropinya? Perubahan entropinya jelas. Di sini perubahan entropinya sama dengan 0.
Cuman bedanya yang ini ke sini adalah kompresi, yang ini adalah ekspansi. Kenapa? Karena walaupun entropinya sama, tetapi suhunya berubah. Suhunya berubah. Jadi dari sini ke sini ekspansi, kompresi, dari sini ke sini adalah ekspansi. Walaupun entropinya tetap. Jadi untuk kasus adiabatik reversible, perubahan entropinya sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa hitung yang lain. Misalkan kita mau hitung apa? Kita ingin tahu bagaimana kalau prosesnya isotermal reversible. Jadi ini diganti, bukan adiabatik tetapi isotermal. Isotermal, tetapi reversible. Berarti kan isotermal prosesnya begini. Itu. Nah, misalkan ini titik awalnya. Ya, kan ini bisa prosesnya ke sini, bisa juga prosesnya ke sana. Apa maknanya? Nah, Anda perhatikan. Kalau ke sini berarti entropi membesar. Kalau ke sini entropi mengecil. Tetapi temperatur tetap. Nah, gimana tahu yang mana kompresi, yang mana ekspansi? Ini sangat mudah. Kita bisa lihat dari sini. Jadi TDS sama dengan CPDT ditambah PDP. Oke? Nah, dari sini kita tahu DS sama dengan CPDT per T ditambah dengan, ini kan P per T dikalikan dP. Nah, P per T kita bisa lihat dari sini, N RT sama dengan PP. Jadi kalau misalkan P per T itu kan NR dibagi dengan P. Nah, kasus di sini isotermal. Isotermal jelas, ini sama dengan 0. Berarti DS-nya tinggal sama dengan apa? Tinggal sama ini kan, NR dP dibagi dengan P. Nah, kalau ini diintegrasi, ini juga diintegrasi, dapatnya apa? Integral dari ini adalah perubahan entropi. Perubahan entropinya sama dengan NR, misalkan ini dari PI ke PF. Nah, jadi ini kan ln PF per PI. Jadi kalau misalkan ini adalah PF di sebelah sini, ini adalah PI di sebelah sini, ya. Jadi kalau misalkan prosesnya dari sini ke sini, ya, ini PF, ini adalah PI, berarti kan ini membesar. Kalau PF-nya lebih besar daripada PI, berarti ln PF per PI positif. Berarti delta S-nya positif. Jadi entropi semakin besar. Nah, kita bisa memaknainya begini. Kemarin saya sudah menjelaskan entropi dari sisi mikroskopik. Mungkin Anda masih ingat rumus ini. S sama dengan K ln P, kan gitu. Saya kemarin mengilustrasikan makin besar sebuah ruang, makin besar probability-nya. Karena apa? Karena makin besar sebuah ruang, misalkan gas itu makin bebas bergerak secara acak. Jadi peluang untuk mendapatkan gas yang bergerak dengan kecepatan tertentu pada arah tertentu kan semakin besar. Nah, betul ya kalau kita perhatikan, kalau volume membesar, ternyata entropi positif. Berarti apa? Berarti kan entropinya semakin besar karena probability-nya semakin besar dengan volumenya membesar. Tapi kalau misalkan prosesnya ke sini, ya ke sini, ini PI-nya, nah PF-nya sebelah sini sekarang. Nah, sekarang PF lebih kecil daripada PI. Kalau ke sini lebih kecil, berarti kan PF dibagi PI hanya negatif. Berarti perubahan entropinya negatif. Kalau perubahan entropinya negatif, artinya apa? Artinya entropi mengecil. Nah, kapan entropi mengecil? Ketika apa? Ketika volumenya mengecil. Kalau volume mengecil, kan peluang untuk mendapatkan gas dengan kecepatan tertentu pada arah tertentu itu kan semakin kecil. Karena volume semakin kecil berarti keteraturannya semakin tinggi. Nah, keteraturannya semakin tinggi berarti peluang semakin kecil. Karena kita sudah tahu bahwa peluang itu berbanding lurus dengan ketidakteraturan atau disorder. Nah, ini pemahaman konsepnya harus betul-betul nalar ya, harus betul-betul logik. Jadi di sini tidak ada hafalan. Nah, jadi perubahan entropinya bisa dihitung. Nah, nanti Anda mencoba untuk menghitung perubahan entropi pada berbagai proses, ya. Ini saya sudah mendemonstrasikan dua. Yang pertama, kita menghitung perubahan entropi pada proses adiabatik reversible. Perubahan entropinya ternyata sama dengan 0. Yang kedua, kita menghitung perubahan entropi pada proses isotermal reversible. Perubahan entropinya seperti ini, ya. Nah, sekarang kita ngitung yang lain. Supaya contohnya lebih banyak, jadi Anda lebih banyak mengerti. Nah, sekarang tetap saya bicara pada diagram TS. Kita lihat prosesnya misalkan isohorik reversible. Ini diganti, bukan isotermal. Bagaimana kalau isohorik? Nah,
Saya ingin hitung berapa perubahan entropinya pada proses isohorik. Tetapi dia reversible. Nah, dia reversible, isohorik reversible. Gimana cara ngitungnya? Tentu saja tetap menggunakan ini. Jadi TDS sama dengan CPDT ditambah PDP. Atau bisa juga menggunakan TDS sama dengan CPDT dikurangi PDP. PDP. Oke. Nah, kita mau ngitung apa nih? Kita menghitung perubahan entropi pada proses isohorik. Di mana isohorik? Nah, isohorik adanya di sini kan, di bagian yang atas. Berarti kalau ini isohorik, berarti ini sama dengan 0. Berarti kan tinggal dari sini diturunkan DS saja sama dengan ya CP DT per T. Kan seperti itu. Berarti kalau ini diintegrasi, ini dapatkan delta S. Delta S-nya sama dengan apa? Ini kan CP, kalau ini adalah TI, ini adalah TF. Jadi ln TF per TI. Ini perubahan entropi pada proses isohorik, ya, pada proses isohorik. Nah, jadi ini logaritma ya, perubahan entropinya pada proses isohorik. Jadi gimana gambarnya di diagram TS? Ya tentu saja Anda harus tahu dulu ya hubungan antara T dengan S pada nah ini kan bisa dilihat dari sini. Ini kan hubungan S dengan T bisa kita lihat dari sini. Ini hubungannya logaritmik. Berarti kan ini bisa digambarkan logaritmik seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah proses perubahan entropi pada proses isohorik. Nah, kemudian kita ingin tahu misalkan pada proses isobarik seperti apa? Nah, isobarik berarti menggunakan yang bawah ya. Kalau isobarik berarti menggunakan yang bawah. Berarti pakai yang ini kan isobarik. Berarti ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan DS sama dengan CP DT dibagi dengan T. Nah, bedanya apa? Kalau ini diintegrasi ini adalah delta S sama dengan CP ln TF per TI. Jadi bedanya apa? Kalau tadi yang isohorik reversible di sininya adalah CP, ya kapasitas kalor pada volume tetap. Kalau pada proses isobarik ini sama ya, sama delta S-nya adalah ln TF per TI, tapi cuma di sininya bedanya adalah CP, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap. Nah, inilah hal-hal penting yang sudah saya tunjukkan pada Anda. Nah, nanti Anda bisa membaca diktat termodinamika yang sudah disediakan ya. Jadi nanti Anda coba memahami bagaimana kita menghitung perubahan entropi pada reservoir kalor misalkan. Nah, ingat reservoir kalor itu suatu sistem yang sedemikian besarnya sehingga kalaupun dia itu ada interaksi termal tetapi tidak mengganggu keseimbangan sistem. Artinya sepanjang proses itu tidak pernah berubah. Jadi kalau kita menghitung perubahan entropi pada reservoir kalor, berarti kan delta SRK sama dengan integral dq per T. Nah, kita tahu bahwa T-nya dari mana? T-nya itu adalah dari suhu reservoir kalor, karena prosesnya pasti isotermal. Berarti kita bisa keluarkan karena suhunya tetap 1 per TRK. Ini sebenarnya integral dq kan Q. Jadi kalau kita mau menghitung berapa perubahan entropi pada reservoir kalor, kita bisa menghitung delta Q-nya adalah kalor yang dilepaskan pada reservoir kalor, sedangkan suhunya adalah suhu reservoir kalor. Contoh sederhana seperti ini. Kalau saya misalkan memanaskan 1 kilogram logam, misalkan besi, ya besi 1 kilo dipanaskan. Kemudian besi ini saya lemparkan setelah dipanaskan pada sebuah danau, Nah, berapa perubahan entropi danau? Karena danau sebagai reservoir kalor. Gampang. Caranya apa? Caranya hitung berapa kalori yang dilepaskan. Kalori yang dilepaskan bisa dihitung dengan menggunakan ini Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T. Ini sudah dipelajari waktu di SMP bahkan di SMA ya. Jadi berapa massa besi, berapa massa jenis besi, berapa suhu besi. Jadi suhu besi tentu saja akan turun dari suhu saat dipanaskan sampai suhu danau ya. Itu suhu akhirnya. Jadi Q-nya bisa dihitung. T-nya diambil dari mana? Tentu saja T-nya diambil dari temperatur danau, karena danau sebagai reservoir kalor. Nah, ini contoh. Nah, contoh yang lain nanti Anda bisa lihat bagaimana menghitung perubahan entropi pada perubahan fase.
bagaimana menghitung perubahan entropi pada proses-proses yang bersifat non-reversible. Contoh-contohnya sudah lengkap di diktat termodinamika. Karena konsep-konsepnya sudah saya jelaskan semua, nanti Anda tinggal mengembangkan sendiri penerapannya terhadap kasus-kasus yang lebih khusus. Jadi nanti Anda silakan berlatih bagaimana menghitung perubahan entropi pada berbagai proses. Nah, itu saja barangkali untuk hari ini. Saya sudah menjelaskan 3 episode khusus untuk entropi. Bagian yang pertama, ya, saya hanya fokus pada bagaimana entropi itu dipahami. Pada bagian yang kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana menghitung entropi untuk proses yang non-reversible. Bagian yang kedua juga saya sudah menjelaskan entropi dikaitkan dengan aspek mikroskopik, dikaitkan dengan peluang sesuai dengan yang dinyatakan oleh Boltzmann. Dan bagian yang ketiga ini saya menjelaskan tentang bagaimana menghitung perubahan entropi pada berbagai proses di dalam termodinamika. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.